segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Masudi MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Andre dari Media Patroli Indonesia sudah berkunjung ke SMA Negeri 8. Iya Pak, sama-sama baik. Jadi dengan maksud kunjungan kami Pak selaku awak media di sini untuk evaluasi kinerja staf di masa pandemi ini Pak. Lewat sistem pembelajaran daring, mungkin penerapan luring juga. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa yang menjadi kendala yang mungkin ada kendala yang signifikan. Lewat proses kendala tersebut dapat ditanggulangi sehingga sistem pembelajaran di SMA Negeri 8 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya Pak sekarang. Ya terima kasih. Syukur alhamdulillah pembelajaran daring di SMA Negeri 8 sudah berlangsung cukup efektif menurut saya. Selama 1 tahun masa pandemi ini,
tentu merupakan periode yang cukup berat bagi kami khususnya di sekolah ya. Karena mau tidak mau kami harus menerapkan sistem pembelajaran yang tanpa secara langsung berhadapan dengan para peserta didik. Yang mungkin dikenal dengan istilah yaitu pembelajaran daring ya, atau PJJ atau BDR ya. Nah, tentu pelaksanaannya banyak sekali kendala yang ditemukan. Ya, kendala penguasaan teknologi tidak semua pendidik kami terampil menggunakannya. Kemudian juga kendala di peserta didik itu sendiri, tidak semua peserta didik juga memiliki peralatan yang menunjang untuk pembelajaran secara daring. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ya, para pendidik kami berusaha untuk meningkatkan keterampilan penguasaan IT melalui kegiatan-kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan oleh sekolah maupun mereka ikut sendiri secara online yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, sehingga selama hampir 2 semester ini pembelajaran daring sudah sedikit ya, kendalanya sudah sedikit demi sedikit sudah bisa kita atasi. Walaupun tentu belum sempurna hasilnya, dan kita juga percaya bahwa pembelajaran daring ini dari segi penguasaan pembelajaran, keterserapan Peserta didik. ya, itu tentu berbeda dibandingkan dengan pada saat mereka belajar secara tatap muka ya. Iya. Tetapi kami berusaha untuk mengurangi gap itu sehingga lulusannya ini ya, mereka tetap sama dengan peserta didik di masa lalu yang melaksanakan pembelajaran secara offline. Mungkin itu yang bisa yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Untuk jumlah total keseluruhan siswanya ada berapa ya Pak? Untuk tahun ini peserta didik kita berjumlah 928 peserta didik yang terdiri dari 26 rombongan belajar. Ada program IPA dan program IPS. Baik Pak. Untuk program unggulannya Pak, apa aja nih Pak yang mungkin sering mendapat prestasi Pak? Alhamdulillah SMA Negeri 8 salah satu sekolah yang dari segi prestasi patut dibanggakan ya, baik prestasi yang sifatnya akademik maupun non akademik ya. Yang bersifat akademik misalnya di samping lulusannya ya banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, juga mereka sering sekali mendapatkan penghargaan ya melalui lomba-lomba yang berkaitan dengan misalnya Olimpiade Sains tingkat kota maupun tingkat provinsi. Di samping itu, keunggulan yang lain adalah salah satu yang sangat kami banggakan adalah paduan suara. Paduan suara SMA Negeri 8 ya, itu cukup menonjol prestasinya. Ya, di samping mereka ikut lomba-lomba yang sifatnya lokal, nasional, bahkan mereka pun pernah mencoba kejuaraan internasional yang diselenggarakan di Singapura, maupun pernah juga yang diselenggarakan di Sumatera Utara ya, di Medan, dan hasilnya cukup membanggakan. Baik Pak. Nanti kami izin untuk foto-foto piala ya Pak untuk merilis beberapa prestasi. Terima kasih Bapak. Iya Pak, untuk keseluruhan program ekstrakurikulernya apa ini Pak? Untuk program eskul di SMA 8 cukup bervariatif ya, yang olahraga, kemudian eskul yang sifatnya berkaitan dengan akademik, maupun eskul yang seni ya, olahraga misalnya futsal, basket, kemudian juga bela diri. Bela dirinya apa tuh? Di sini yang terlihat menonjol adalah taekwondo ya. Taekwondo ya. Kemudian juga ada yang marawis, kemudian tari saman misalnya, dan beberapa eskul yang lainnya. Baik Pak. Untuk yang menjadi prioritas nih Pak, apa yang diterapkan di SMA Negeri 8 ini Pak terhadap peserta didik Pak? Ya, secara umum kami memperlakukan peserta didik itu sama ya. Bahkan sekolah ini juga dikenal sekolah yang memfasilitasi semua aktivitas kegiatan keagamaan, semua agama kita fasilitasi. Walaupun secara mayoritas seni muslim, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan porsinya sama. Misalnya yang muslim, di samping mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin harian atau mungkin yang sifatnya seremonial, agama lain pun juga kita beri porsi yang sama.
Untuk pembiasaan yang dilakukan sekolah Pak sebelum masa pandemi Pak, apa aja Pak? Misalnya di sini dibiasakan para peserta didik untuk tidak boleh datang terlambat. Ya. Misalnya para guru setiap sebelum mereka masuk, sebelum bel itu menyambut kedatangan mereka di area depan sekolah, ya, sehingga kedatangan mereka menjadi lebih termotivasi. Ya. Kemudian kebiasaan yang lain misalnya setiap pagi sebelum masuk ke jam KBM, peserta didik diwajibkan untuk membaca Al-Quran Muslim. Kalau yang non-Muslim, misalnya mereka ikut kegiatan yang di bawah bimbingan guru agamanya masing-masing. Baik Pak. Ya Pak, ada nggak Pak untuk syarat kelulusan yang menjadi prioritas di sini Pak di SMA Negeri 8 terhadap peserta didik Bapak ini? Kalau syarat-syarat kelulusan lulus sekolah, misalnya harus ini, harus itu, tentu tidak ada ya. Yang menjadi syarat kelulusan kan mereka ya sudah melaksanakan pembelajaran selama 6 semester atau 3 tahun ya. Mereka sudah dilalui, kemudian juga yang kedua misalnya mereka tidak pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kriminal misalnya, gitu seperti itu, atau melanggar narkoba, ya, bullying, ya, ya, itu tidak ada catatannya, ya itu mereka bisa dianggap sudah lulus. Kemudian penerapan disiplin yang cukup lumayan ketat, ya, bahkan cukup ketatnya bagi yang tidak terbiasa dengan sikap disiplin di SMA 8, mereka tidak akan kuat mengikuti proses selama 3 tahun. Ya. Kedisiplinan di sini bukan berarti kekerasan, ya, lebih kepada mereka taat terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati. Misalnya, membentuk karakter ya Pak. Ya, membentuk karakter mereka dengan sendirinya nantinya. Seperti itu. Ya Pak, di sini untuk sistem pembelajaran daring dan mulai Pak Kepsek sudah jelaskan dengan jumlah total keseluruhan 928 siswa yang terbagi dengan 26 rombongan belajar dapat berjalan lancar dan efektif di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Juga beberapa program eskul, program unggulan sekolah, pembiasaan sekolah, juga apa yang menjadi prioritas SMA Negeri 8 Bapak sudah sampaikan untuk memprioritaskan dalam segi kedisiplinan. Untuk di penghujung wawancara kita nih Pak, apa yang menjadi pesan-pesan khusus Bapak yang mana mungkin edukasi Bapak ini dapat diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain Pak? Sekarang Pak, kita waktunya Pak. Baiklah ya, untuk SMA Negeri 8 sebagai salah satu sekolah negeri di Provinsi Banten ini yang mengedepankan keunggulannya dalam masalah kedisiplinan. Kemudian sekolah ini juga sekolah yang menerapkan aturan yang menganggap persamaan semua gitu ya, tidak ada pembedaan-pembedaan. Bagi masyarakat itu SMA Negeri 8 adalah sekolah yang juga bisa dimasuki oleh siapapun asal sesuai dengan peraturan, ya, misalnya zonasi, afirmasi, kemudian juga prestasi, ya, di samping ada lagi misalnya perpindahan tugas orang tua. Selama itu bisa dipenuhi, siapapun bisa bersekolah di SMA Negeri 8 tanpa ada diskriminasi, ya, seperti itu. Ya ini Pak, untuk di penutup wawancara kita nih Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan dalam untuk ungkapan rasa terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, juga mungkin kepada Bapak Gubernur Pak. Ya, masih untuk ini ya, untuk terutama tentang kemajuan pendidikan di Provinsi Banten. Kita bersyukur punya gubernur yang sangat memiliki atensi yang cukup baik terhadap kemajuan dunia pendidikan. Dan beliau adalah salah satu gubernur yang concern bagi perkembangan dan pengembangan dunia pendidikan di Provinsi Banten, khususnya ya tingkat SMA, ya, karena untuk SMA itu adalah kewenangannya tingkat provinsi. Dan kita melihat di bawah kepemimpinan beliau, ya, perkembangannya cukup sangat membanggakan. Tentu kemajuan itu juga didukung oleh dinas pendidikan yang sangat luar biasa juga peranannya ya, bagi kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Banten ini. Apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Dr. Haji Tabrani MPD, ya. Beliau tentu punya pengalaman yang cukup luas dan insya Allah dunia pendidikan di Provinsi Banten akan maju di bawah dua pimpinan tokoh yang sangat paham dengan dunia pendidikan ini.
Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Masudi PD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Yang mana beliau sangat memprioritaskan atau menjadi kedisiplinan kepada peserta didiknya demi melahirkan generasi bangsa yang berpotensi untuk ditingkatan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Seperti itu ya Pak Ketua ya. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak. Ya.